Perkenalkan, kami dari kelompok 1, 12 IPS 1. Kami akan menjelaskan tentang interpretasi wilayah. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Adi Bakanzal Lena Putri. Nama saya Akna Falihatul. Nama saya Alicia Ridwan. Nama saya Ardianti. Nama saya Aryani Deswita Rosida. Selamat menyaksikan. Penginderaan jarak jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Ini ada foto udara. Foto udara adalah gambaran yang diambil dari udara menggunakan pesawat terbang atau drone. Foto ini digunakan untuk survei dan pemetaan wilayah penginderaan jarak jauh, penelitian ilmiah, serta pemantauan dan pemahaman tentang kondisi permukaan bumi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu interpretasi foto udara. Interpretasi foto udara adalah proses menganalisis dan mengenali objek, fitur, atau pola pada gambar udara untuk memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Ciri-ciri interpretasi foto udara ada 3, yaitu 1 spektral, 2 temporal, 3 spasial. Ciri-ciri spektral dihasilkan dari interaksi antara energi elektromagnetik dengan benda. Spektral ada 2, yaitu rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan objek pada citra, sedangkan warna wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit. Contoh dari rona adalah rona gelap pada sungai, rona terang pada jalan aspal. Sedangkan warna hijau pada vegetasi, warna biru pada perairan. Ciri-ciri temporal, ciri yang terkait dengan benda pada saat perekam. Ada umur dan waktu. Contoh dari umur, lereng yang berbatuan muda dapat dibedakan dengan lereng yang berbatuan tua. Sedangkan waktu, air tampak gelap pada musim kemarau, tetapi cerah pada musim hujan. Ciri spasial ada 7, ciri yang berkaitan dengan ciri ruang. Yang pertama bentuk, yang kedua pola, yang ketiga tekstur, yang keempat bayangan, yang kelima ukuran, yang keenam situs, dan yang ketujuh asosiasi. Yang pertama bentuk, yaitu mengacu pada tampilan visual objek atau fitur pada foto udara. Contohnya bentuk bangunan. Dan yang kedua pola, yaitu pola spasial yang terlihat pada foto udara. Contohnya jaringan jalan. Yang ketiga tekstur, yaitu variasi permukaan atau detail halus dan kasar pada gambar. Contohnya identifikasi jenis tanah. Dan yang keempat bayangan, yaitu area gelap yang dihasilkan oleh objek yang menonjol. Contohnya vegetasi tinggi. Yang kelima ukuran, untuk membandingkan ukuran objek satu dengan yang lain. Contohnya lapangan olahraga ukuran 80x80. Yang keenam, situs, letak suatu objek terhadap objek lain. Contohnya persawahan terhadap di dataran rendah. Yang ketujuh, asosiasi, yaitu keterkaitan objek satu dengan objek lain. Contohnya stasiun dengan rel kereta api. Deskripsi Kota Cirebon. Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Cirebon memiliki luas 37,36 km persegi. Kota Cirebon berlokasi di pesisir utara Pulau Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya di lintas utara dan Jawa Tengah. Letak dan batas Kota Cirebon secara astronomis. Kota Cirebon terletak pada 6,41 derajat lintang selatan dan 108,33 derajat bujur timur. Batas wilayah Kota Cirebon terdiri dari utara Sungai Kadung Pandeng, timur Laut Jawa, di selatan Sungai Kalijaga, dan di barat Sungai Banjir Kanal Kabupaten Cirebon. Kondisi bentang alam Kota Cirebon didominasi penggunaan lahan untuk perumahan 32% dan tanah pertanian 38%. Sebagian besar wilayah berupa dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi, yaitu 200 meter di atas permukaan laut, berupa perbukitan. Lokasinya di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Untuk dataran rendah, ada di bawah 100 meter di atas permukaan laut, berupa pantai dan lahan dengan jenis tanah latosol dan grumosol. Lokasinya di Kecamatan Lenahungkuk, Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Kesambi, dan Kecamatan Kejaksan. Pesisir atau pantai Kota Cirebon yaitu Pantai Kejawanan yang berada di Jalan Pelabuhan Perikanan. Kondisi penduduk Kota Cirebon. Yang pertama, jumlah penduduk. Total penduduknya adalah 348.912 jiwa. Kepadatannya 9.300 km persegi. Untuk mayoritas agamanya ada 7. Yang pertama, 93,45% Islam, 5,91% Kristen, 4,8% Kristen Protestan, 1,83% Katolik, 0,59% Buddha, 0,03% Hindu, dan 0,02% Konghucu. Mata pencariannya sebagian besar adalah nelayan,
maka berkembangnya pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis, dan garang. Ada beberapa budaya di kota Cirebon. Yang pertama, kirab budaya Cirebon, kedua, tali sintren, dan keraton Kacirebonan. Untuk potensi sumber daya alam di kota Cirebon, meliputi sumber daya mineral, yaitu bahan galian golongan C. Selain itu, sumber daya lahan yang cukup melimpah seperti lahan pertanian, tanaman, bahan makanan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Jadi setelah ini kami akan menjelaskan tentang analisis interpretasi foto udara kota Cirebon. Objeknya ada jalan, pantai, perumahan, industri, dan pariwisata. Yang pertama akan dijelaskan tentang jalan. Yang pertama ada jalan. Rona jalan di kota Cirebon adalah rona gelap karena sifat jalan yang terbuat dari aspal mampu menyerap panas akan menyebabkan pantulan sinar matahari yang dihasilkan lebih sedikit. Selain itu, ada juga rona terang pada jalan yang dekat pantai sebab jalannya dominan tercampur pasir. Warna jalan di kota Cirebon cenderung berwarna abu-abu hingga hitam. Tekstur jalan di kota Cirebon adalah halus karena dominan terbuat dari aspal dan pasir. Pola jalan di kota Cirebon adalah memanjang. Bentuk jalan di kota Cirebon adalah memanjang dan bentuknya berkelok-kelok. Yang terakhir ada situs. Situs jalan di kota Cirebon didominasi dataran rendah. Pantai di kota Cirebon cenderung gelap karena sifat air yang menyerap cahaya, yaitu ada warna. Warna pantai di kota Cirebon cenderung berwarna coklat karena pengaruh pendangkalan oleh lumpur yang dibawa oleh sungai-sungai. Terus selain itu ada tekstur. Tekstur kota Cirebon di kota Cirebon adalah halus, seperti komposisi yang pantai terdiri dari pasir dan air. Terusnya ada pola. Pola pantai terdapat pada pesisirnya, yaitu memanjang, mengikuti garis yang memanjang pada pesisir pantai, yaitu ada bentuk pantai di kota Cirebon adalah meluas dan cenderung berupa pantai landai dan ketinggian pantai tidak terlalu tinggi. Itu yang terakhir ada situs. Situs pantai di kota Cirebon adalah pasir dan juga tanaman bakau. Selanjutnya ada permukiman. Bagian rona yaitu permukiman pada foto udara panoramik memiliki warna abu-abu terang. Hal ini dapat dilihat dari atap perumahan yang umumnya terbuat dari seng atau asbes, sehingga pantulan warna berupa abu-abu dan berwarna terang. Pada bagian warna, permukiman cenderung terang dan berwarna orange karena warna atap rumah. Dan bagian tekstur kasar karena keberagaman ketinggian permukiman. Dan di bagian pola, yaitu pola teratur dikarenakan yaitu rumah yang jaraknya seragam dan selalu menghadap ke jalan. Dan permukiman berbentuk persegi panjang yang berasosiasi dengan jalan penghubung antar satu permukiman ke permukiman lain. Dan situs permukaan yaitu permukiman pada umumnya memanjang karena pinggir beting pantai unggul alam atas sepanjang tepi jalan. Selanjutnya ada pariwisata, ada rona. Ada dua jenis rona dalam objek pariwisata, yaitu rona terang dan rona gelap. Rona terang pada pariwisata Taman Sari Gua Sunyaragi karena tempat wisata tersebut dari batuan karang yang bersifat memantulkan dan tidak menyerap sinar matahari. Selain itu ada juga rona gelap, yaitu pada pariwisata Gunung Ciremai karena objek didominasi oleh pepohonan yang bersifat menyerap sinar matahari. Dan juga ada warna peristiwa cenderung beragam. Salah satu warnanya adalah hijau pada pariwisata Gunung Ciremai dan abu-abu pada pariwisata Taman Sari Gua Sunyaragi. Ada tekstur pada pariwisata Gunung Ciremai bertekstur halus. Sedangkan pada pariwisata Taman Sari Gua Sunyaragi bertekstur kasar karena
ketinggian objek yang cenderung berbeda-beda. Ada juga pola pada pariwisata di kota Cirebon bersifat menyebar, tergantung dengan kondisi alam dan topografi. Contohnya pola memanjang pada pesisir pantai dan persegi pada pariwisata umumnya. Bentuk pariwisata cenderung berbeda-beda. Contohnya dapat berupa bentuk persegi yaitu Masjid Raya At-Taqwa. Selanjutnya ada situs. Situs pariwisata pada pegunungan adalah dataran tinggi, sedangkan pariwisata pantai adalah dataran rendah. Industri. Rona pada industri adalah rona terang, karena berupa atap perindustrian yang bersifat memantulkan sinar matahari. Warna. Berwarna putih karena berupa atap yang cenderung terbuat dari atap fiber ataupun atap baja. Untuk tekstur industri di kota Cirebon adalah kasar, karena memiliki ketinggian yang berbeda-beda tiap bangunan industrinya. Untuk pola industri di kota Cirebon memiliki beberapa pola yang berbeda-beda tergantung pada keadaan industri dan juga lokasi geografis. Beberapa contoh pola industri di kota Cirebon diantaranya yang pertama menyebar, yaitu industri tekstil, industri otomotif, dan industri farmasi. Yang kedua, contoh polanya adalah berkelompok. Contohnya, industri tekstil dan juga industri kerajinan yang berkelompok di satu tempat yang sama. Untuk bentuk di kota Cirebon adalah bentuk industrinya adalah persegi panjang. Dan yang terakhir adalah situs. Situs industri di kota Cirebon adalah dataran rendah karena dibangunnya sebuah industri harus mempertimbangkan kemiringan sebuah tanah dan juga keterjangkauan atau akses yang tentunya harus mudah. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kelompok 1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.